Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Al-Mustari yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita dalam kandungan ibu, maka ada 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Keempat hal tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, kemudian seorang malaikat diutus untuk meniup ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celakanya atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu di antaranya, yaitu rahasia rezeki. Sobat Al-Mustari yang dirahmati oleh Allah, rezeki seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang haram maupun yang halal. Dengan demikian timbullah pertanyaan, kenapa harus dihisab atas rezeki yang haram sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkannya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih rezeki yang halal atau yang haram. Sedangkan orang yang beriman tidak akan menjulurkan tangannya untuk meraih rezeki yang haram. Jika ia dalam kesusahan, maka ia akan bersabar dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah oleh kalian yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jika kita ditakdirkan memperoleh rezeki 100.000, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, yaitu kita mencopet, maka kita akan memperoleh 100.000 dan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, kita bekerja secara halal, maka kita memperoleh 100.000 dan mendapatkan pahala. Yang ketiga, kita duduk di rumah, tiba-tiba saudara datang dan memberikan 100.000, maka kita memperoleh 100.000 tanpa pahala dan tanpa dosa. Alhasil, jumlah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi proses mendapatkannya merupakan pilihan-pilihan yang diberikan kepada manusia. Dan ikhtiar itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Al-Mustari yang dimuliakan oleh Allah, jumlah rezeki tidak tergantung dari proses sebab akibat yang dilakukan oleh manusia. Karena jika tergantung oleh sebab akibat, maka seorang kuli bangunan yang bekerja keras seharusnya lebih kaya dari seorang pembisnis online yang hanya duduk saja di rumah. Juga seorang ulama yang soleh dan berdoa dengan khusyuk seharusnya lebih kaya dari seorang pejabat yang sering mengabaikan perintah Allah. Tetapi bukankah bekerja keras dan berdoa merupakan perintah Allah dan bernilai ibadah? Untuk itu kita tidak perlu khawatir dan berputus asa dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya rezeki itu ada dari Allah Subhanahu wa taala dan akan sampai kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20 yang artinya, mereka semua mukmin atau kafir masing-masing kami limpahi karunia, karena sesungguhnya pemberian Rabb-Mu tiada terhalang oleh siapapun. Selama kita hidup di dunia, sesungguhnya rezeki akan menuju kepada 3 arah. Yang pertama, segala sesuatu yang dimakan oleh kita maka akan menjadi kotoran, seperti makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Yang kedua, segala sesuatu yang kita gunakan akan menjadi sampah, seperti pakaian, sepatu, kendaraan. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah maka akan menjadi tabungan kita di akhirat. Seseorang yang diberikan rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah ujian.
apakah ia gunakan di jalan Allah atau melalaikannya. Menurut hadis Nabi, orang yang kaya hisabnya di yaumul akhir lebih lama. Karena masalah harta ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memperolehnya, dan yang kedua, untuk apa ia gunakan. Sehingga seorang konglomerat, Abdurrahman bin Auf, beliau adalah termasuk 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga ketika diberitakan oleh Nabi SAW bahwa masuk surga dalam keadaan merangkak dan hisabnya yang lama karena hartanya yang banyak. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh hartanya berupa 40.000 dinar emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni yang senilai 16 miliar rupiah, ditambah perak, unta, dan kuda untuk mendegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sobat Al-Mustari yang dirahmati oleh Allah, tentu sangat beruntung bagi orang-orang yang memanfaatkan rezekinya di jalan Allah, yaitu dengan bersedekah di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji, berinfak untuk fakir miskin, dan untuk beribadah. Dengan demikian, bagaimana kita menentukannya? Harta yang berkah atau harta yang hanya sia-sia saja? Wallahu alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.